Ya, halo semuanya. Ketemu lagi di seri video developer harus coba. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba untuk sharing atau belajar bersama tentang salah satu teknologi yang menurut saya akan menarik kalau misalkan teman-teman developer coba, karena sangat bisa diimplementasikan di banyak project. Beberapa project yang saya pernah lakukan juga menggunakan teknologi ini. Jadi mungkin tidak asing tapi belum pernah coba. Jadi nama teknologi ini adalah Redis gitu. Jadi kalau misalkan kita cek di situs resminya Redis gitu ya, Redis itu sebenarnya adalah open source in-memory data structure store yang bisa digunakan untuk database, bisa digunakan untuk case, atau juga message broker. Nah, tapi yang jadi pembeda adalah kalau misalkan biasanya teman-teman menyimpan data itu di RDBMS, katakanlah di MySQL, di Postgres, di SQL Server, Oracle, atau yang semacamnya gitu ya. Nah, Redis ini pendekatannya berbeda, karena memang kalau misalkan yang tadi saya sebutkan itu kan RDBMS ya, Relational Database Management System. Nah, kalau Redis itu salah satu dari NoSQL. Jadi secara struktur pun itu akan berbeda. Kalau misalkan di RDBMS kita punya database, kita punya terminologi database, kita punya terminologi tabel, kita punya terminologi kolom, dan kita harus mendefinisikan itu di awal. Sedangkan di Redis itu tidak. Jadi karena dia salah satu dari NoSQL, di NoSQL itu ada banyak tipe ya. Nah, salah satunya itu adalah key value, dan Redis itu salah satu key value database yang kita bisa gunakan. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita memanfaatkan teknologi ini, ada banyak kemungkinan hal yang bisa kita lakukan dengan mudah, yang sebenarnya bisa kita lakukan juga dengan RDBMS tapi dengan effort tambahan. Seperti itu. Contoh ini, ketika kita masuk ke halaman sebuah e-commerce katakanlah ya, di sana ada icon keranjang belanja, oke. Lalu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya yang menandakan bahwa ada sejumlah item di keranjang kita. Nah, bayangkan kalau misalkan kita menggunakan RDBMS biasa, oke. Dan ketika kita ada pengunjung itu datang ke halaman utama kita dan kita selalu melakukan komputasi terhadap itu, oke, maka itu akan sangat mahal dalam artian ada satu pengunjung datang, kita harus mengkomput ada berapa record sih di database untuk user tersebut gitu. Nah, itu akan mahal. Nah, caranya adalah agar kita bisa memisahkan load-nya, jadi nggak semua load itu terbebani ke database, maka kita bisa menggunakan Redis. Karena balik lagi tadi, Redis kita data structure-nya itu adalah key dan value. Jadi kita bisa punya key katakanlah keranjang dot username, dan value-nya itu adalah jumlah dari belanjaan yang ada dalam keranjang pengguna tersebut. Jadi ketika ada user masuk ke halaman landing gitu ya, maka kita tidak perlu melakukan query ke database dengan melakukan counting jumlah recordnya untuk user tersebut. Kita hanya perlu memanggil key yang ada di Redis, oke, dengan key tertentu, katakanlah yang tadi ya, keranjang.username, dan kita bisa mendapatkan nilai sebenarnya berapa sih jumlah barang yang ada di keranjang user tersebut. Nah, ini adalah salah satu keuntungannya. Kalau misalkan kita berbicara konteksnya kayak tadi ya, menyimpan value yang merupakan hasil komputasi sehingga tidak perlu membebani database untuk selalu melakukan komputasi berulang kali. Oke. Nah, katakanlah itu yang pertama. Nah, kemudian user menambahkan nih atau mengurangi belanjaan yang ada di keranjangnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan RDBMS, maka ketika ada penambahan atau pengurangan, kita harus melakukan komputasi lagi kan. Nah, kalau misalkan di Redis, kita bisa menggunakan fungsi seperti increment atau decrement. Jadi tanpa harus melakukan rekomputasi, kita bisa langsung mengurangi atau menambahkan value terhadap key yang kita mau gitu. Katakanlah ketika ada penambahan barang gitu, kita melakukan increment. Ketika ada pengurangan barang, kita melakukan decrement terhadap key tertentu saja. Nah, itu salah satunya. Nah, yang lain konteksnya adalah dari sisi security. Dalam artian itu pemanfaatan ini tag Redis sebagai storing untuk security. Jadi kalau misalkan kita login, biasanya kan ada pilihan ya. Katakanlah kita pakai Laravel atau apapun itu. Beberapa framework udah punya. Jadi kita mau menyimpan token kita itu di mana? Kita mau simpan itu di dalam file, yang mana itu nggak mungkin scale karena file system itu antara satu mesin dan satu mesin yang lain itu akan berbeda. Makanya paling tidak kalau misalkan kita punya dua aplikasi yang paralel gitu ya, ya antara di database sehingga satu store atau satu reference itu dipakai oleh dua mesin, atau kita menggunakan Redis.
Kalau misalkan kita menggunakan database, gitu ya, katakanlah kasus yang pertama adalah setiap pengguna yang logout, dia harus tokennya harus kita revoke atau kita hapus. Belum ada masalah nih kalau misalnya kita hanya menggunakan database, karena ketika pengguna itu dia logout, kita bisa memanggil function untuk menghapus record tersebut. Katakanlah di tabel token gitu ya, atau di tabel akses token. Sama juga kalau misalkan kita menggunakan Redis. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita punya requirement dengan pernyataan seperti ini, user yang sudah login, logout atau tidak logout, maka setiap 15 menit tokennya harus dihapus. Jadi dia akan auto logout. Oke. Nah, ketika kita menggunakan database, maka database nggak bisa melakukan hal ini secara otomatis karena kita harus melakukan komputasi sendiri, mengecek tabel akses token itu apakah ada yang sudah lebih dari 15 menit, atau katakanlah ketika kita melakukan setting awal, ketika kita insert recordnya, kita udah define nih expiration-nya kapan, 15 menit kemudian, dan kita melakukan punya cron yang setiap menit yang akan mengiterate setiap record yang ada di tabel tersebut, dan kita menghapus. Nah, hal ini itu membebani database karena satu, kita harus set up script untuk melakukan cron job gitu ya, dan itu setiap menit agar presisi di level menit, oke. Dan itu akan dilakukan setiap menit dan mengiterasi setiap setiap row-nya atau record-nya. Belum lagi kalau misalkan ada yang expired, kita kan nggak bisa diamin tuh, harus kita hapus. Nah, itu load atau cost lagi untuk database. Padahal database itu biasanya jadi bottleneck nih kalau misalkan di aplikasi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan key value teknologi seperti Redis, ada fitur ketika kita melakukan set terhadap sebuah key, kita bisa langsung melakukan setting kapan sih expiration-nya gitu. Jadi katakanlah ketika token atau akses token atau JWT itu kita set bahwa hanya aktif 15 menit atau 10 detik bahkan, ya kita bisa langsung set token untuk si user A value-nya ini dan hanya aktif sekitar 10 detik atau 15 detik atau 1 menit atau 1 jam. Maka ketika waktunya sudah sampai, ya dia akan hilang. Jadi ketika user itu landing lagi dan dia mengirimkan token, katakanlah JWT gitu ya, dan kita mengauthenticate, memverify apakah token itu valid atau tidak, itu akan ditolak karena memang udah terhapus secara otomatis di Redis dan kita tidak perlu melakukan effort tambahan untuk itu. Jadi ini salah satu keuntungan yang menarik kalau misalkan kita mau coba gitu. Ada banyak komen yang bisa kita pakai gitu kalau misalkan di Redis. Makanya tadi ya, ada sangat banyak kemungkinan, tapi yang kalau misalkan kita baru pertama kali coba ya fokus aja ke get, ke set, ke increment, decrement, kemudian set dengan expiration dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan operasi-operasi sederhana, tapi itu adalah operasi-operasi yang esensial yang bisa kita manfaatkan. Oke. Detailnya kita bisa cek di redis.io/comments. Oke. Kemudian ini lebih ke arah penjelasan Redis yang dia menekankan lagi dia dirinya sebagai yang NoSQL dan key value gitu ya. Jadi balik lagi ya, kita bisa mengkombinasikan RDBMS dengan NoSQL sehingga kita bisa membagi beban. Nggak semua hal itu harus dibebankan ke database. Semakin kita bisa mendistribut beban, maka semakin mudah kita untuk men-scale layanan yang kita punya. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah membahas tentang konsep Redis, kita akan coba nih Redis gitu ya. Di sini saya pakai Ubuntu, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pakai Ubuntu juga bisa langsung gunakan. Nah, di sini saya nggak install langsung di Ubuntu, saya pakai container. Jadi teman-teman bisa install Docker atau Podman gitu ya, dan jalankan Redis. Jadi di sini saya udah jalankan Redis server dan saya publish ke portnya 37825. Oke. Nah, untuk connect ke sini sebenarnya ada banyak cara. Kalian bisa install Redis Tools, get install Redis Tools. Nanti di dalamnya akan ada Redis CLI. Nah, Redis CLI inilah yang jadi interface kita untuk ngobrol dengan Redis server. Dengan katakanlah di sini localhost portnya 37825 ya, 825. Oke. Nah, di sini saya udah masuk. Redis bisa kita atur sehingga ada autentikasinya, itu juga bisa. Tapi di kasus ini kita nggak atur itu dulu karena ini hanya untuk di lokal dan untuk eksplorasi awal aja. Kita akan bahas untuk hal itu, untuk autentikasi Redis di kemudian kesempatan yang lain. Oke, di sini kita udah cek gitu ya. Ini adalah halaman utama kalau misalkan kita masuk
menggunakan Redis CLI. Kita coba untuk connect ke Redis dengan Redis CLI di konsol yang lain. 37825. Oke. Nah, katakanlah kita pengen yang tadi ya, untuk kasus tadi, untuk set, kita pengen punya sebuah key untuk men-store jumlah barang belanjaan di keranjang belanja saya itu. Jadi katakanlah key-nya adalah keranjang.area, value awalnya adalah 1. Katakanlah seperti itu ya. Nah, ketika kita di sini udah set keranjang.area itu 1, dan ketika kita coba untuk retrieve keranjang.area 1.area gini, maka kita akan dapat nilai 1. Oke, jadi dua konsol ini, dua Redis CLI ini merujuk ke satu Redis server yang sama. Jadi akan sama nih datanya. Oke, ini masih nggak ada masalah. Nah, ketika kita ingin menambahkan atau mengurangi, kita bisa pakai increment by, terus nama key-nya keranjang.area, katakanlah increment by 1. Maka nilai yang sekarang harusnya adalah 2. Kita coba get 2. Atau kita incrementnya nggak dari 1 nih, katakanlah incrementnya 2. Maka nilai sekarang jadi 4. Oke. Nah, sekarang katakanlah ketika saya udah menambahkan barang di keranjang, saya mengurangi satu persatu, maka kita bisa decrementnya by 1 juga. Jadi sekarang nilainya adalah 3. Oke. Nah, kasus pertama solve ya. Sekarang adalah kasus yang kedua. Katakanlah kita punya token yang harus di-store. Oke, token.area. Value awalnya itu adalah katakanlah token 123 JWT. Nah, dengan Redis kita bisa men-set expiration-nya ke waktu tertentu. Jadi katakanlah kita set jadi 30 detik atau 10 detik. Oke. Ketika kita get token.area sampai 10 detik, dia akan punya value. Oke. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, sampai di expiration-nya, maka dia akan terhapus sehingga return-nya adalah nil. Nah, dengan demikian maka problem kita yang ketika kita punya requirement bahwa setiap token itu harus expired atau di-invalidate setiap 30 menit, ya akan bisa dilakukan gitu dengan Redis tanpa kita harus punya effort yang banyak dengan men-setup cron job atau apapun itu. Jadi banyak hal yang memang kita bisa coba untuk pecah permasalahan itu dengan berbagai teknologi. Jadi tapi tentu ya ini ada semakin banyak teknologi yang kita pakai, semakin banyak hal yang kita manage gitu. Tapi jadi disesuaikan aja dengan skill dari layanan kita. Kalau misalkan memang di awal masih nggak terlalu signifikan loadnya, ya kita masih bisa fokus ke database. Tapi kalau misalkan semakin hari semakin besar, ya kita harus mulai bisa nih berpikir untuk memecahkan gitu ya teknologi yang bisa menjawab permasalahan kita gitu. Jadi katakanlah untuk data store yang detail oke, di database oke, tapi untuk yang seperti token dan lain sebagainya yang sering berubah dan perlu untuk expiration secara otomatis, ya kita taruh di Redis. Oke, jadi itu dulu untuk pembahasan video kali ini terkait series developer harus coba tentang Redis, key value, NoSQL. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman yang menarik juga tentang penggunaan Redis, silahkan juga ceritakan di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini semakin banyak ditemui oleh orang dan kontennya bisa semakin banyak dinikmati oleh developer lain. Oke, selamat malam, sampai jumpa di video selanjutnya.